Ya, karena kata Rasulullah SAW, beberapa abad yang silam telah mensinyalir, telah menggambarkan. Ini saya nukil dalam kitab yaitu Nasaihul Ibad. Yang kitab ini dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kitab syarah ini diserahkan oleh ulama kita yang masyhur, yang ternama, yaitu yang berasal dari tanah Jawa, Al-Bantani, yaitu Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani Al-Jawi. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna al-khamsata asya'a wa yansawna al-khamsata asya'a. Akan datang satu masa, akan datang satu era, akan datang satu zaman terhadap umatku. Siapa yang menjadi umatnya Nabi? Siapa yang menjadi umatnya Rasul? Yakni kita sekalian yang menjadi umatnya Nabi dan Rasul. Berarti ia orang umat Kangjeng Nabi. Tahu cek Kangjeng Nabi? Akhir zaman umatku akan terjadi kepada umatku. Itu yuhibbunal khamsata asya'a, umatku kelak akhir zaman akan mencintai 5 perkara. Wa yansawnal khamsata asya'a. Tapi umatku juga melupakan 5 perkara juga. Yang pertama apa? Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Umatku akhir zaman mencintai kehidupan dunia, lupa dengan kehidupan akhir. Masuk ingat ke akhirat tak? Jarang ya. Masuk ingat ke akhirat pak. Kalau hidup senang sama orangnya, embung kan apa ini? Padahal yang namanya dunia ini di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan keras kepada kita. Yang namanya kehidupan dunia ini, wamal hayatud dunya illa wal'ibun walah. Kehidupan dunia ini cuma senda gurau belaka, cuma selewatan saja. Dunia ini panggung sandiwara, tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Dunia ini akan binasa, dunia ini akan hancur. Wamal hayatud dunya fanna'un, bahwa dunia ini akan binasa, akan rusak dan akan kita tinggalkan. Wal abadi di dunia ini. Ada kehidupan yang lebih baik buat kita, mana? Kehidupan akhirat. Dalam surah Al-A'la ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal akhiratu khairun wa abqa. Ingat yang namanya kehidupan akhirat, khairun lebih baik, wa abqa lebih kekal, abadan abada, selama-lamanya. Tidak ada kehidupan setelah akhirat nanti. Pertanyaan kita begini, Pak. Dunia sementara, ada kehidupan akhirat yang lebih baik, kekal abadi. Pertanyaannya, kesenangan apa kesengsaraan? Kebahagiaan atau kesulitan yang akan kita dapatkan? Kasarnya begini, surga apa neraka bagian kita di akhirat? Itu yang akan menjadi pertanyaan kita itu. Berarti jawabannya, tentukan di kehidupan dunia yang singkat ini. Ya Allah, di dunia sementara, di akhirat abadi. Surga apa neraka bagian kita? Penentuannya ayo tentukan sekarang di kehidupan dunia yang sementara ini. Makanya dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tanam-tanamannya akhirat. Loba melak, banyak menanam, yang akan kita petik hasilnya nanti, kita panen hasilnya nanti di akhirat, dan kita nikmati hasil tanaman-tanaman kita di dunia ini. Menanam kebaikan, menanam amal saleh, maka itulah kebaikan, kebahagiaan yang akan kita petik hasil panen nanti. Namun ayeuna urang teu melak nu hade, arek melak arek manen anu hade, kira-kira bisa tuh? Enggak mungkin lah. Tanaman kita jelek sekarang ini, mau memetik hasil panen yang bagus, nggak mungkin. Kalau amalan-amalan kita di dunia ini baik,
maka kita akan petik hasil panen nanti di akhirat baik pula. Makanya yuk bayangkan satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Lamun ayeuna urang boga aki, boga uyut, boga nenek moyang anu geus maotna ratusan tahun baheula geus ngaraot meninggalkan kita, dibandingkan kehidupan sekarang di dunia. Mungkin hitungan dunia sudah ratusan tahun dia meninggal, tapi hitungan akhirat mungkin belum ada 5 menit hitungannya. Masya Allah. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Aina mohon maaf Pak punten. Orang diberi umur ku umur ku Allah, diberi umur 60 tahun umpamanya. Sekarang saya mau tanya, umur Kanjeng Nabi berapa? Umur Nabi kita berapa? 63 tahun. 63 tahun. Sebab kenapa? Umur umat seseorang Nabi itu tidak pernah jauh daripada umur Nabinya. Kalau 63 tahun Nabi kita saja 63 tahun, berarti kita umatnya tidak jauh daripada itu. Baina sittina wa sab'ina, antara 70 atau 70 tahun usia kita. Sekarang kita hitung-hitungan, mohon maaf punten. Allah kasih kesempatan kita hidup 60 tahun. 60 tahun kalau dibandingkan kehidupan di akhirat 1000 tahun itu. Coba hitung sekarang 60 tahun dengan kehidupan satu di akhirat. Wal ayat semenit-menit acan orang hidup pulang di dunia ini, di akhirat itu. Masya Allah. Ayeuna kieu katakanlah kita diberikan kesempatan kita hidup 60 tahun, Pak. Ayo hitung saja. Ini introspeksi buat kita nih. 60 tahun kita diberikan usia. Sekarang saya mau tanya, dalam 60 tahun kita gunakan untuk bekerja. Dalam aturan Depnaker Departemen Tenaga Kerja, hitungan kerja itu orang kerja 8 jam. Kalau 8 jam itu memakan waktu kita untuk bekerja, bikin usaha, itu memakan waktu kurang lebih 20 tahun. Dipakai gawe, dipakai usaha orang. 60 diambil 20 tahun, sisa berapa Pak Haji? Sisa 40 tahun. 40 tahun dipakai buat tidur, dipakai buat molor. Secara medis, menurut kesehatan yang baik, tidur itu 8 jam. Eta nu bagus. Akhirnya 8 jam dihitung dalam waktu sekian tahun, itu memakan waktu 20 tahun dipakai HS. 60 tahun dipakai gawe, dicopot 20 tahun, sesa 40. 40 dipakai HS, dipakai sari 20 tahun, sesa berapa? 20 tahun sesa. 20 tahun dipakai, digunakan buat kita buat makan. Makan, ngodun, ngarokok, ngudun, nongkrong di pos, main gapleh, ngusep. Ulah pakai ngusep, ulah pakai ngarokok, ulah nongkrong, dipakai dahar ya ulah. Sapoe sapoe ulah dahar, ulah loba-loba 3 jam kita ambil. Itu kurang lebih waktu 20 tahun diambil buat makan jeung ngarokok, geus dipakai diambil 3 tahun. 20 tahun diambil 3 tahun pakai daang ngarokok, komo nyehil matalila. Berarti lebih 3 jam. Kita pukul rata saja 3 jam. 20 diambil 3 tahun, berarti sisa umur kita 17 tahun. 17 tahun. Kita diberikan kewajiban oleh Allah, bukan dibebankan. Kita dibebankan kewajiban oleh Allah. Kalau memang kita menjadi beban, karena ini kewajiban kita, yaitu berapa tahun kita wajib beribadah kepada Allah. Dalam fikih, untuk laki-laki itu tamamah 15 sanatan, usia 15 tahun sudah akil balik, itu wajib kita beribadah. Meninggalkan konsekuensinya ada mesti dipukul. Nanti kewajiban ibadah 15 tahun, berarti 15 tahun ke anak can wajib
ibadah. Berarti kalau begitu 60 tahun sok hitung dah. Ini bicara kita nggak usah kemana-mana, kita ngaji. Inti sahabat koreksi aja deh. Sebab apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah kalian sebelum nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah. Genep puluh dicokot pakai gawe 20 tahun. Sesa 40 tahun. Sesa 40 tahun dipakai sehari. 20 tahun, sesa 20 tahun, 20 tahun dipakai dahar gitu, 3 tahun, sesa 17 tahun. Berarti sesa 20 kewajiban ibadah ke 15 tahun. Berarti kan 2 tahun. 2 tahun orang ibadah seumur hidup. Ya Allah. 2 tahun untuk ibadah kepada Allah. Padahal Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Tapi kena pakai ahar, pakai malor, pakai usaha ketimbang kita beribadah kepada Allah. Betul? Betul. Ya, meski itulah nama maula mengingat deh. Ikarak hiji ya Pak Haji. Ayat 5 bahasan mereka subuh mal anggeus. Hiji ge can beres kabeh ieu dibahas. Yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Kehidupan dicintai oleh umatku. Dunia banyak melupakan kehidupan akhirat. Kayak opat deui. Geus kudu wali anggeus kenal Ustaz Rais. Aya Haji Rais, aya Ustaz Aris itu ada suka tuker ya. Geus kitu wae hajinya. Supaya diundang deui ke opat deui, ke datang deui. Sak bahasan. Diundang deui 6 kali 5 kata 5 kali undangan, maka kitu penceramahnya kena sebenarnya. Dikondrong kitu. Nah jadi cicil kumanya supaya undang di pasar. Naon di opat deui. Oh dibejakeun. Atuh dibejakeun mang undang deui geus dah ieu. Ayo, dunia sementara, jadikan kehidupan dunia yang sementara ini untuk apa? Untuk memperbanyak bekal ibadah kepada Allah. Hidup masih singkat ya orang tanya 2 tahun coba ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Yuk, mudah-mudahan kita semuanya, yang terakhir saya pesan nih, ayo, ini santri ya, ini sudah akhir zaman nih. Ya, min asyratis sa'ah, ciri-ciri tanda kiamat sudah jelas ya. Ya, dajjal kecil bermunculan sudah di mana-mana sebelum nanti dajjal yang asli turun. Mana dajjal bermunculan di mana-mana. Manusia alaihi laknat sudah bermunculan di mana-mana ya. Ya Allah, sekarang ini kalau lihat negara kita, aduh Masya Allah, pasti lemat kesian mual para rakyatnya. Benar nggak? Mesto boga ka era. Sudah tidak punya rasa malu. Adanya alam dunia ini karena adanya siapa? Adanya alam dunia ini karena adanya Rasulullah. Hei, kalau bukan karena adanya Nabi, kalau bukan karena adanya Rasul, Allah tidak bakal menciptakan alam dunia ini. Hei, orang teh numpang di alam dunia ya, numpang ke Kanjeng Nabi. Tapi bagaimana sekarang ini prihatinnya kita